Cetak gorong-gorong ya? Gorong-gorong. Oh ya. Duluan ya. Duluan, Wi. Oke, halo semuanya. Selamat sore dari Kota Prabu Muli. Dari Karangenda sih. Mau ke Kota Prabu Muli. Hari ini hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025, jam 3.52 atau hampir jam 4 sore. Seperti biasa habis kerja ya kan. Biar sekalian kita membuat video biar produktif ya kan. Oke, jadi tidak usah berlama-lama, nggak usah basa-basi. Jadi video kali ini saya mau membahas mengenai modifikasi yang baru saya terapin. Di video sebelumnya, kalau kalian belum nonton bisa tonton dulu videonya, ada linknya di deskripsi. Jadi sebelumnya itu saya udah masang ban baru ya kan, ban Pirelli Diablo Rosso. Untuk lengkapnya kalian bisa nonton aja ya videonya. Terus sama downsize. Ini kalau kalian bisa lihat dari GoPro semoga kelihatan ya. Kalau ini udah sedikit naik untuk shock depannya, upside down-nya sudah sedikit naik. Nah ini sebelumnya saya tanya dulu sama teman-teman yang mungkin lebih paham. Ini sebenarnya termasuk downsize atau cuman nurunin shock? Takutnya saya ada salah pengertian gitu, salah pengertian mengenai downsize tadi gitu ya. Saya ada beberapa pendapat kalau downsize itu harus ngecilin profil ban juga. Nah ini kan saya bannya malah saya upsize kan, bukannya dikecilin bannya. Jadi itu apakah ini sudah termasuk downsize? Boleh dikoreksi di kolom komentar ya. Oke, jadi sekedar informasi, ini shock depan atau saya downsize biar gampang ngomongnya. Ini saya downsize 3 cm guys, atau sekitar 2 jari. Dan di sini saya mau membahas setelah di downsize seperti ini, apa kekurangan dan kelebihan setelah di downsize di R25 V2 ya, atau R25 generasi kedua ini. Apakah ada kelebihan dan kekurangan, dan feel berkendaranya bagaimana? Apakah maksudnya lebih enak atau enggak gitu ya. Jadi langsung kita bahas aja guys. Mungkin kita bahas kekurangan dulu ya. Kekurangan yang pertama adalah feel shock depan ini jadi sedikit lebih keras guys. Jadi istilahnya itu sebelum di downsize dia kan enak ya, empuk gitu. Istilahnya upside down R25 ini enak gitu. Tapi setelah diturunin seperti ini sekitar 3 cm, ternyata feelnya sedikit lebih keras. Bukan yang keras banget ya, bukannya shocknya mati juga enggak, cuman jadi lebih keras. Jadi kalau misalnya kita ngelewatin lubang ya, jalan yang sedikit bergelombang juga, itu feelnya kayak agak keras motornya. Sedangkan kalau misalnya sebelum di downsize itu enak banget, ngelibas jalan-jalan yang sedikit bergelombang, dan kalaupun agak ada lubang-lubang gitu, dia nggak terlalu gimana ya, kayak nggak terlalu ngehentak gitu. Nah kalau motor ini setelah di downsize itu dia malah feelnya sedikit lebih keras ya. Wajar lah, karena kan permainan shocknya jadi lebih sedikit gitu. Jadi itu sebenarnya hal wajar atau resiko yang sudah pasti teman-teman dapati kalau misalkan kalian downsize juga seperti itu. Selanjutnya, untuk kekurangan selanjutnya itu adalah motor ini ya, walaupun saya nggak bisa cornering yang sampai knee down atau yang sampai elbow down, itu saya nggak bisa. Cuman ada beberapa momentum yang kayak saya mau sedikit sedikit dibawa nikung itu. Ini motor kayak sedikit kurang nurut gitu bahasanya. Gimana ya? Saya kurang bisa sih pakai bahasa yang lebih bahasanya lebih enak didengar gitu. Jadi saya pakai bahasa awam aja ya guys ya. Jadi bawa motor ini pas cornering itu kayak agak sedikit susah diatur bahasanya, itu agak susah nurut dianya. Kalau dulu sebelum di downsize dia enak, untuk cornering itu misalnya dia jadi lebih nurut kayak gitu. Sebenarnya ya nggak terlalu yang signifikan itu enggak, cuman ada sedikit butuh penyesuaian kembali untuk cornering. Makanya kan orang-orang yang seneng cornering atau sirkuit jarang di downsize kan, karena downsize itu sendiri biasanya untuk orang yang seneng drag race atau yang lurusan speeding kayak gitu. Nah, kekurangan yang ketiga ini sebenarnya bisa jadi kekurangan, bisa juga kelebihan. Kenapa bisa saya bilang begitu? Jadi kekurangan yang ketiga ini adalah bawa motor ini jadi nggak bisa ngebut-ngebut guys. Jadi
Karena perlu kalian tahu juga di jalanan Sumatera ya, mau di kota Prabu Mulinya ataupun di jalan lintasnya ini, itu banyak banget lobang guys, lobang, dan jalannya juga bergelombang ya kan, jadi nggak bener-bener mulus banget tuh, jarang jalanan yang benar-benar mulus itu. Alhasil ya mau nggak mau saya harus bawa motornya lebih pelan, lebih hati-hati, nggak bisa langsung terabas-terabas aja kayak sebelumnya, sebelum di downsize gitu. Sebelum motor di downsize tuh emang saya bawa motor ya gas-gas aja, mau ada lubang juga tetap digasin lah gitu loh, nggak terlalu harus pelan-pelan banget. Nah kalau sekarang tuh karena udah di downsize saya agak-agak ngeri, takut gasruk dan hal sebagainya, jadi ya sekarang bawa motornya nggak bisa begitu kencang. Tapi karena udah di downsize saya malah nggak berani. Nah kayak lubang-lubang kayak gini itu saya mau jadi ngeri sekarang. Kalau dulu mungkin kayak ya udahlah cuek aja, cuman kalau sekarang jadi lebih harus lebih hati-hati kayak gitu guys. Sebenarnya kenapa bisa dibilang keuntungan juga, jadi sebenarnya kan saya pribadi ini sering dimarahin sama doi ya, sama pasangan, kalau bawa motor jangan terlalu kenceng kata dia itu. Karena dia pribadi tuh ngeri ngeliat saya bawa motor, katanya terlalu kenceng, karena kan emang motornya juga motor sport gini ya. Nah itu jadi keuntungan karena di downsize, jadi saya nggak mungkin, bukan nggak mungkin sih, kemungkinan untuk speeding tuh sangat kecil gitu loh, karena saya bawa motor pelan-pelan sekarang nih. Kayak lubang di sini, jalan di sini ya, di daerah Tahu Sumedang ini tuh nih jalannya bergelombang, nggak rata, aduh, terus banyak lubangnya juga, jadi jackpot lah istilahnya gitu. Nah itu harus pelan-pelan guys. Kalau yang ke arah sini memang dia nggak terlalu jelek, tapi kalau yang ke arah kesini, ke arah Palembang itu jeleknya nauzubillah. Nah itu yang jadi PR kalau misalkan kalian udah downsize, makanya jadi bawa motornya nggak bisa sekenceng dulu istilahnya gitu. Nah jadi kita langsung lanjut ke kelebihan atau keuntungannya. Nah kalau keuntungan yang nomor pertama sudah pasti ya, kebanyakan orang-orang yang downsize itu ngincer looks-nya atau dari penampilannya itu jadi lebih ganteng, jadi lebih padat ya kan. Jadi motornya itu nggak terlalu mangap. Kalau kasus DR25 V2 itu dia kayak mangap banget gitu loh. Nah makanya kebanyakan motor tuh di downsize, nggak usah motor sport, bahkan motor matic pun kebanyakan di downsize biar kelihatan lebih padat. Tujuan pertamanya itu ya, sebenarnya kalau ini balik ke selera sih, cuman kalau saya pribadi turun 3 cm udah cukup lah, udah ganteng. Memang ada sih yang kayak dia downsize-nya ekstrim sampai bener-bener mepet sama spakbor, cuman kalau saya pribadi memang ganteng, cuman resikonya juga tinggi karena tadi balik lagi, karena jalan yang saya lewatin ini nggak mulus dan banyak lubang, itu lebih beresiko gitu. Jadi saya ambil aman, ambil di 3 cm guys. 3 cm pun saya masih agak riskan gitu ya. Mungkin ambil amannya sebenarnya 2,5 cm. Itu kayaknya udah aman tuh. Cuman ya udahlah, saya udah cukup juga di 3 cm gitu guys. Jadi untuk yang pertama itu adalah dari penampilan. Nah untuk yang kedua, balik lagi tadi seperti yang sudah sempat saya bahas, ini kan sebenarnya kebanyakan kalau motor yang di downsize itu diperuntukkan, yang saya tahu ya, kalau misalkan saya salah bisa kalian koreksi aja di kolom komentar, itu untuk speeding atau untuk drag race, jadi untuk cari lurusan. Karena itu makanya motornya dibikin ceper biar dia lebih stabil. Kalau dipendekin gini, jadi permainan sok depan kan lebih sedikit ya. Bahkan mungkin kebanyakan yang udah di downsize itu malah sok depannya malah nggak main lagi gitu, udah mati istilahnya. Ya memang pas di lurusan dia sangat stabil guys, lumayan stabil ya. Saya dulu sebelum di downsize tuh misalnya lurusan saya dalam kecepatan lumayan tinggi lah ya, di 100 km per jam itu motornya kayak agak bumpy, padahal jalannya ya memang jalannya nggak mulus-mulus banget ya, cuman maksudnya bumpy-nya itu kerasa banget, kayak guduk-guduk, jadi motornya kurang stabil kayak gitu guys. Ya kalau saya pribadi sih sebenarnya untuk karena balik lagi tadi saya bawa motornya jadi nggak bisa ngebut ya, dalam speeding untuk biar lebih stabil kayak agak kurang berguna lah di saya sih sebenarnya, karena memang jalannya tadi balik lagi nggak terlalu mulus guys, jadi agak-agak ngeri-ngeri sedap juga kalau bawa motor kencang-kencang kayak gitu. Nah itu
itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Jadi sebenarnya itu kekurangan dan kelebihannya ada masing-masing 3 ya. Cuman maksudnya tadi poin ketiga itu bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan dan juga kelebihan guys. Kayak gitu, itu dari sudut pandang saya pribadi. Dan ini posisinya juga turunnya itu nggak terlalu ekstrim ya, cuman 3 cm, tapi perbedaannya sudah cukup lumayan kerasa untuk feel ridingnya atau feel shocknya gitu. Nah, dia lebih stabil kalau di lurusan guys, tapi kalau cornering kayak gini susah. Agak gimana ya, motornya agak susah gitu ya. Masih bisa kok dibikin cornering itu masih enak, masih bisa, bukan berarti nggak bisa ya. Cuman kayak feel-nya agak berbeda pas sebelum di downsize kayak gitu. Jadi sebenarnya secara kesimpulan feel riding itu lebih enak di bawah lurusan, tapi kalau di bawah cornering mungkin agak sedikit susah ya. Tapi karena saya juga bukan orang yang bisa cornering sampai knee down, sampai elbow down, jadi ya sebenarnya agak kurang, ya nggak terlalu berpengaruh lah istilahnya ke saya gitu dalam berkendara gitu. Kalau lurusan juga ya memang lebih enak sih, lebih stabil gitu. Oh ya, sama tambahan guys, sebenarnya ini maksudnya untuk saya pribadi pun dulu pas sebelum di downsize saya nonton lah ya orang-orang yang downsize gitu, gimana rasanya segala macem gitu. Kebanyakan yang bilang itu lebih pegel ya. Ya kebanyakan sih ya motornya emang udah lebih udah ekstrim kan downsize-nya. Itu banyak yang bilang lebih pegel bawa motornya, jadi kenyamanan tuh berkurang lah istilahnya. Nah, tapi kasus yang saya dapetin di sini memang jadi sedikit nunduk ya 3 cm sedikit nunduk jadinya. Tapi yang nggak pegel-pegel banget tuh enggak guys, kecuali kalau kalian ganti stangnya jadi yang lebih nunduk lagi, yang lebih racing lagi, nunduk begini mungkin lebih pegel, lebih capek. Cuman ini cuman turun 3 cm nggak terlalu berpengaruh yang secara signifikan gitu ya. Ya memang sih saya pakainya baru jarak-jarak dekat lah istilahnya, baru paling 15 kilo lah gitu, belum dipakai yang jauh banget, yang perjalanan jauh touring gitu belum pernah. Cuman sejauh ini sih perjalanan kurang lebih 1 jam gitu ya, ya nggak terlalu terasa pegel lah. Jadi lebih nunduk daripada sebelumnya, tapi nggak terlalu pegel gitu loh. Jadi istilahnya mungkin rasa pegel itu bertambah cuma 5% lah. Kalau dalam skala 100% ya paling cuma nambah jadi 5% gitu, nggak terlalu signifikan lah. Jadi masih aman-aman aja guys. Woi, sampahnya bro, yoi, nggak apa-apa, anggap aja nggak ada orang. Ya nggak mas? Hahaha. Jadi secara kesimpulan, apakah downsize itu rekomen? Menurut saya rekomen. Apalagi kalau teman-teman yang emang fokusnya untuk nyari looks, itu sangat rekomen. Tapi kalau pesan dari saya, misalkan apalagi motor kalian motornya dipakai daily ya kayak saya ini, mending turunnya jangan terlalu ekstrim deh. Karena kalau terlalu ekstrim otomatis sok kalian bakal mati atau nggak bakal main lagi gitu. Jadi kalau kalian ngantem lubang atau ngantem jalan yang bergelombang tuh nggak enak banget. Itu sih dari saran saya. Kalau dibilang rekomen, sangat rekomen guys. Masih aman banget kok, turun 2,5 cm, 3 cm itu masih sangat aman ya. Apalagi di R25 V2 atau generasi kedua ini, kayak gitu. Secara looks dapet, fungsi masih aman ya, masih nyaman-nyaman aja ya. Tapi perlu diingat juga kalau ini baru pemakaian 1 minggu ya. Nggak tahu mungkin nanti kalau misalkan pemakaian 1 bulan dan seterusnya itu ada efek-efek samping nggak, nanti mungkin misalkan memang ada efek lain ya, semoga aja nggak ada ya, semoga aja nggak ada. Kalau memang ada mungkin akan saya update lagi, bakal saya bikin video lagi gitu guys. Jadi untuk saat ini aman-aman aja. Kalau ngelewatin polisi tidur juga ya lebih hati-hati aja sih. Nggak bisa langsung ngeng gitu ya, nggak bisa langsung ngegas aja, jadi harus ada dipelanin juga gitu ya. Lebih rapat di situ aja sih, sisanya aman-aman aja. Oh sama parkir, palingan parkir harus nyari yang
memang rata atau memang agak sedikit miring. Jadi biar motornya nggak terlalu tegak atau bahkan bisa jatuh guys kalau misalnya terlalu tegak. Ya gitu sih. Jadi so far so good. Kalau misalkan kita kasih rating setelah di downsize bagaimana, secara looks itu 9,5. Tapi kalau secara fungsional ya mungkin 7,8 lah. Cukup kayak gitu. Soalnya kalau misalkan kita balik gitu ya, misalnya sebelum di downsize, secara looks ya bagian depannya jadi 5 lah. Karena kan kelihatan banget mangap ya motornya. Tapi secara fungsi jadi nilainya jadi 9 gitu guys. Ya nggak terlalu berkurang banyak lah sebenarnya. Kayak gitu guys. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Apalagi mungkin yang teman-teman masih mikir downsize tuh perlu nggak, downsize tuh enak nggak, segala macam. Saya pribadi pun sering bertanya-tanya hal itu ya, makanya saya bikin video ini. Semoga videonya bermanfaat. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, sekiranya bisa saya jawab, boleh tulis di kolom komentar guys. Kita boleh sharing-sharing motor kalian apapun boleh, mau matic, mau sport, mau bebek, mau apa, boleh banget. Feel free untuk kita sharing-sharing di kolom komentar gitu guys. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.